Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Al-ayah. Makan duren di Jelambar, bapak-bapak yang lumayan keren, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah setahun kita nggak ketemu ya. 2025, sekarang udah 2026. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan tahun 2026 ini banyak semangat yang lebih kita perbaharui dan semoga kita menjadi pribadi yang bertambah kebaikannya. Alhamdulillah kita Allah kemudian takdirkan bisa kembali berkumpul dan berhimpun dalam rangka sholat zuhur berjamaah, dan kita berharap sholat zuhur yang baru saja kita laksanakan adalah sholat zuhur yang terbaik, yang kita banggakan di hadapan Allah, yang menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Salawat teriringi salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada sebaik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah musalla Geraha Sabta Indra rahimana wa iyyakum ajmain. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam rangka membahas kitab Arba'in Nawawi. Karena zuhurnya makin kesini makin rada maju ya. Jam 12:02 secara otomatis waktu kajian kita juga berkurang ya. Jadi kajian kita nggak banyak bumbunya, langsung ke intinya. Setuju Bapak? Ya, intinya langsung makan kalau gitu maksudnya. Bapak, jamaah, ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ke hadis yang kelima, di mana hadis yang kelima ini mengangkat tema beragama sesuai panduan. Ini satu tema yang luar biasa, satu hadis yang akan kita sampaikan, ini hadis yang sangat bagus dan sangat menjadi pedoman dalam kehidupan kita, bahwa beragama kita itu harus sesuai dengan petunjuk. Di mana Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menuliskan sebuah hadis yang kelima dari seorang sahabiah yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Nabi setelah Khadijah, istri Rasulullah, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ala fidil amin. Imam Nawawi menuliskan hadis kelima, an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin, ibunya seluruh orang yang beriman. Jadi istri Rasul itu mendapatkan gelar Ummul Mukminin. Abdillah, Ummi Abdillah, dari Ummu Abdullah. Jadi Aisyah ini mendapatkan kunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, padahal beliau belum punya anak. Ya, Bunda Aisyah itu
berkeluarga dengan Rasulullah, beliau tidak dikaruniakan anak. Tetapi kenapa kunyahnya Ummu Abdullah, ibunya Abdullah? Sebagai ulama mengatakan karena Abdullah diambil dari keponakannya, ya, jadi keponakan beliau yang bernama Abdullah, ya. Beliau punya saudara yang bernama Asma, ya, punya anak namanya Abdullah, ya. Nah ini keponakannya diambil menjadi kunyahnya. Aisyah radhiyallahu anha, seorang sahabiah yang menjadi perawi hadis terbanyak keempat setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan beliau yang keempat. Secara singkat beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang dikatakan oleh beliau? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa saja yang mengadakan hal baru dalam urusan kami, ya, maksudnya urusan agama ini, yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim beliau menyampaikan bahwa Rasulullah pun bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa saja yang melakukan sesuatu amalan yang bukan berasal dari perintah kami, maka ia tertolak. Dua hadis ini substansinya sama, yaitu menerangkan kepada kita bahwa siapa saja yang beragama mengadakan hal-hal baru yang belum ada contoh sebelumnya dari Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Namun kembali ulama hadis menyampaikan ada sedikit perbedaan dari dua hadis ini. Hadis yang mengatakan man ahdasa fi amrina, siapa yang mengadakan hal baru, itu pelakunya, Pak. Dia pelakunya yang mengadakan hal baru. Contoh, ya, misalkan dalam sebuah ritual ibadah, tiba-tiba dia berkreatif, dia yang mengadakan kreativitasnya, dia yang berinovasi dalam agama, dianya, ya, berarti pelakunya ahdasa. Sedangkan yang mana amila amalan, riwayat Imam Muslim, itu dia bukan yang berinovasi, tetapi hanya mengamalkan sesuatu yang sudah banyak dilakukan oleh banyak orang, dan ini tidak ada landasannya dalam agama. Ya, jadi paham, Pak? Dua hadis ini, kalau yang hadis man ahdasa itu dia yang berinovasi, dianya gitu. Orang-orang udah kelar sholat, ba'diyah maghrib, ba'diyah asar, dia sendiri 2 rakaat ba'diyah asar. Dia sendiri yang melakukan. Ya, kalau man amila itu memang sudah dilakukan oleh banyak orang, dia mengikutinya. Ya, dia yang mengikuti amalan tersebut. Nah, Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa hadza hadisun aslun, ya, ahada hadisun aslun azim min usuluddin. Hadis ini adalah hadis pokok Islam yang sangat agung. Kenapa? Karena fa inna hadisu a'malu binniyat mizanul a'mal fi batinihi. Karena hadis yang telah kita sampaikan di awal, hadis pertama, innamal a'malu bin niat, itu adalah landasan utama aspek ibadah secara batin, bahwa ibadah tidak akan diterima kalau tidak ikhlas secara batin. Wahada wahadal hadis mizanul a'mal fi zahiri. Sedangkan hadis yang kelima ini, Pak, membicarakan tentang standar diterimanya amal dalam aspek zahir. Kalau innamal a'malu binniyat, standar diterimanya amal dalam aspek batin. Kalau dia nggak ikhlas, maka jangan harap amalan Bapak itu diterima.
Sedangkan hadis yang kita barusan sampaikan ini timbangan amal, diterimanya suatu amal dalam aspek zahir. Bagaimana perbuatannya? Ada nggak contohnya? Nah, maka para ulama mengatakan syaratani asasiyani liqabulil amal. Ada dua syarat utama diterimanya amal. Pertama harus ikhlas. Dalilnya hadis pertama Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Sedangkan syarat kedua, kalau amalan bapak sama ibu akan diterima, syarat kedua harus ada ittiba'nya. Apa itu? Ada nggak contoh dari Nabi untuk amalan yang kita kerjakan? Begitu. Dalilnya yang tadi, man ahdasa fi amrina hadza, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Jadi dua hadis ini, dua tema ini ya adalah hadis yang sangat agung dan mulia untuk mengukur barometer diterima atau tidaknya sebuah amalan ibadah kita. Faedah hadis yang pertama adalah mengamalkan ajaran Islam itu tidak cukup bermodalkan semangat dan ikhlas. Saya semangat Ustadz ngerjain amalan. Saking semangatnya saya sholat subuh 3 rakaat. Masya Allah, nggak tanggung-tanggung Pak. Kalau Bapak 2 rakaat pelit, saya 3, semangat. Nah, dan ikhlas. Saya ikhlas banget. Saya ngerjain yang saya kerjakan ikhlas. Apakah cukup? Belum. Karena ikhlas suatu barometer ibadah kita diterima. Tapi ada barometer kedua. Ada nggak contohnya dari Nabi? Nah, jadi nggak cukup dengan semangat dan ikhlas. Yang kedua, larangan bersifat ghulu, berlebihan dalam mengamalkan ajaran Islam. Kalau di hadis yang keempat Pak, adalah anjuran untuk beramal Pak, bahwa surga Bapak bisa raih dengan amalan. Di hadis sebelumnya, artinya memotivasi kita untuk beramal. Sedangkan hadis ini adalah yang sudah beramal mbok yo, ya bahasa Jermannya gitu ya Pak. Mbok yo, jangan berlebihan, gitu. Ya, jangan berlebihan dalam mengamalkan ajaran Islam. Maksudnya apa? Sudah ada standarnya Pak. Sudah ada SOP-nya seperti layaknya kita kerja. Ya, Pak Adi kerja di kantor ini ada standarisasinya, ada SOP-nya. Pak Adi nggak boleh nambahin, apalagi ngurangin. Kalau ditambah atau dikurangin ada konsekuensinya. Bisa-bisa gajinya berkurang, begitu. Nah, ada konsekuensinya. Nah, makanya ini hadis menunjukkan untuk larangan bersifat berlebihan dalam mengamalkan semua ajaran Islam. Yang ketiga, anjuran untuk memahami Islam sesuai panduan yang diajarkan Rasul. Tadi kan gini Pak, syarat diterima amal kan 2. Pertama ikhlas. Nah, sekarang Bapak sudah ikhlas. Nah, pertanyaan kedua, syarat kedua adalah menuntut apakah amalan Bapak, amalan Ibu itu sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, artinya apa Pak? Kalau amalan syarat diterima amalan yang kedua harus sesuai dengan ajaran Nabi, berarti tuntutannya apa Pak? Tuntutan agar kita tahu bahwa amalan kita itu sesuai dengan petunjuk Nabi, ajaran Nabi atau contoh dari Nabi, maka ini secara tidak langsung mengharuskan kita untuk apa Pak? Belajar. Bagaimana kita tahu kalau amal itu ada petunjuknya kalau kita tidak belajar? Mengkaji, bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, mohon maaf Ustadz, ini amalan seperti ini ada nggak tuntunannya? Ajarannya ada nggak? Contohnya dari Nabi ada nggak? Landasannya ada nggak? Nah, ini bertanya agar jangan sampai amalan kita sudah capek-capek tapi sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Maka faedah hadis yang keempat adalah larangan berbuat bid'ah.
Ya, nah ini sebetulnya hadis ini disepakati oleh para ulama tentang larangan berbuat bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah bukanlah filmnya Walid yang beristri lebih dari 4. Langsung paham ya Pak, gitu kan. Filmnya juga bid'ah gitu ya. Ya, karena yang pemateri juga bukan Walid ya. Karena jenggotnya nggak putih semua gitu. Ya, jadi sekarang kita harus paham. Dan kadang-kadang kalimat bid'ah ini rada sensitif, betul nggak Pak? Orang kalau dengar bid'ah udah kupingnya panas Pak. Wah, bid'ah nih jangan-jangan Wahabi, begitu. Rata-rata begitu Pak. Nah, sekarang kita pahami dulu Pak, apa sih sebetulnya bid'ah itu? Secara bahasa, bid'ah itu adalah diambil dari kata bada'a yabda'u. Artinya tumbuh dan memulai. Maksudnya mengadakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada contohnya. Ya, diambil dari nama sifat Allah Al-Badi' yang Maha Pencipta sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Ya, dalam Al-Baqarah ayat 117 Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, badi'us samawati wal ard. Allah itu pencipta langit dan bumi. Kira-kira Pak, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ada nggak Pak? Nggak ada contohnya. Jadi badi' itu adalah Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada contohnya begitu. Itu namanya al-badi', mencipta sesuatu yang nggak ada contohnya. Kalau saya bikin baju, saya bukan badi', saya bukan bid'ah. Secara bahasa kenapa? Karena contohnya sudah ada, saya hanya mengcopy gitu ya. Contoh seperti ini bagaimana gambarannya. Tapi kalau al-badi' menciptakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Nah, itu secara bahasa. Nah, adapun pemahaman bid'ah secara lebih gamblang, kita bisa lihat dari pemahaman hadis tadi Pak. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Ya, pemahaman bid'ah bisa kita ambil dari hadis itu. Yang pertama kalimatnya man ahdasa. Yang kedua fi amrina hadza, yang ketiga ma laysa minhu. Berarti pemahaman bid'ah kalau masuk 3 kategori. 3 kategori ini nggak masuk, bukan bid'ah. Ya. Pertama, man ahdasa, maksudnya adalah mauhdisa, sesuatu yang baru. Apapun sesuatu yang baru, ini kategori masuk hadis yang bid'ah kategori pertama. Sesuatu yang baru. Yang kedua, fi amrina hadza, maksudnya wa usnida ilad din, dikaitkan dengan agama. Jadi kalau nggak ada kaitan dengan agama bukan bid'ah. Seperti apa ini Pak? Handphone, ada kaitan dengan agama nggak? Bukan. Bahkan ada yang mengatakan wajah kita ini bid'ah karena di zaman Nabi nggak ada, betul? Ya, nggak ada kaitan dengan agama, berarti bukan bid'ah. Ya, kendaraan yang dulu zaman Nabi naik onta, sekarang udah naik Toyota, bukan bid'ah karena tidak ada kaitan dengan agama. Jadi yang dikatakan bid'ah itu kalau itu kaitannya dengan agama. Yang ketiga, ma laysa minhu, maksudnya walaysa lahu aslun fi syar'i, tidak ada landasannya dalam syariat. Tidak ada landasannya, di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, ijma ulama pun nggak dapet. Ya, di mana? Kemudian kok ada amal seperti itu? Nah, dari mana? Nah, ini dikhawatirkan masuk kategori bid'ah. Maka definisi bid'ah yang dikatakan oleh para ulama yang terbaik itu definisi yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, yaitu ibaratun an tariqatin fid din muhtara'atin tudahi asy-syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Satu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil, yang menyerupai syariat Islam, sama Pak syariatnya. Ya, yang dimaksudkan untuk menempuhnya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Tadi 3 syarat
pertama sesuatu baru, tidak ada urusannya dalam masalah agama, dan tidak ada landasannya. Ini pemahaman bid'ah. Walaupun ada ulama yang menambahkan, salah satu di antara Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ada niat untuk taqarrub, niatnya untuk taqarrub kepada Allah. Nah, ini masih kategori bid'ah. Yang kita harus pahami bahwa bid'ah itu ada beberapa level. Biar kita gamblang, Pak, memetakan bid'ah itu seperti apa. Ya, level pertama bid'ah dalam akidah dan prinsip. Yang kedua bid'ah dalam pokok ibadah. Dan yang ketiga bid'ah dalam tambahan ibadah, yang dikatakan oleh sebagian ulama dengan istilah bid'ah idhofiyah. Bid'ah pertama dan kedua, akidah dan prinsip dan pokok ibadah, ini sepakat ulama ini bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat. Nah, adapun bid'ah yang ketiga ini yang sering diperdebatkan, Pak, rame di medsos. Biar kita tahu, Pak, petaannya dipetakan dulu. Bid'ah yang seperti apa yang dhalalah, yang disepakati ulama dan yang diikhtilafkan. Yang pertama bid'ah dalam akidah dan prinsip. Ya, ini ulama sepakat, Pak. Bahkan kalau ulama-ulama generasi salaf, generasi terdahulu, kalau sahabat tabi'in atau tabi'in mengatakan bid'ah, ini bid'ah maksudnya adalah bid'ah dalam akidah seperti ini, Pak. Seperti dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa usulul bid'ah arba'atun, pokoknya bid'ah itu ada 4. Pertama ar-rawafid, yaitu Syiah Rafidah. Yang kedua al-Khawarij, yang ketiga wal-Qadariyah, dan yang keempat al-Murji'ah. Ini pokok bid'ah. Kalau ulama-ulama generasi salaf mengatakan bid'ah, maka yang dimaksud adalah bid'ah dalam akidah. Dan ini pokok dan pondasi, Pak. Rafidah, Rawafid atau Rafidah Syiah, ya, mereka meyakini bahwa seluruh sahabat itu kafir kecuali sahabat-sahabat tertentu. Dan mereka meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman ini merampas kepemimpinan setelah Nabi dari Ali, ya, dan menganggap ketiga khalifah ini tidak sah, ya. Jadi banyak pokok-pokok akidah yang diselewengkan oleh orang-orang Syiah, terlepas mereka mengakui atau tidak, ya. Nah, karena ini sudah diyakini di kitab-kitab mereka seperti itu, ya. Dan juga mereka mengkafirkan sahabat yang mulia, istri Rasulullah SAW. Siapa, Pak? Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan mengatakan bahwa Aisyah adalah naudzubillah seorang pelacur. Naudzubillah. Ini subhanallah, ya, sangat keji sekali ucapannya, ya. Dan mereka meyakini nanti Imam Mahdi nanti kelak akan membangkitkan jenazahnya Abu Bakar dan mentakfirkan Abu Bakar. Nah, ini luar biasa. Abu Bakar kemudian hidup, gitu kan, mentakfirkan Abu Bakar. Ini luar biasa. Dan mereka menghalalkan nikah mut'ah, ya, yang disepakati oleh ulama tentang keharamannya dan sebagainya. Termasuk mereka merayakan acara di 10 Muharram, Asyura, di mana mereka memukul diri berdarah-darah karena tidak bisa menyelamatkan Husain di Karbala. Mereka meyakini semakin berdarah, semakin sakit, semakin dekat kepada Husain, sambil berkata ya Husain, ya Husain. Nah, ini menyimpang dalam akidah, ya. Nah, yang kedua Khawarij. Siapa itu Khawarij? Kelompok sekte atau firqah, ya, pemikiran fikrah yang keluar dari kepemimpinan Ali awalnya, Pak. Tidak setuju dengan kepemimpinan Ali dan menganggap Ali telah kafir, ya, karena Muawiyah mengatakan, meminta kepada Ali untuk tidak mencantumkan gelar Amirul Mukminin kepada dirinya. Dan ketika
Ali menyetujuinya demi kemaslahatan bersama. Apa kata orang-orang Khawarij? Ya, kalau tidak menjadi amirul mukminin berarti amirul kafirin. Ya. Dan mereka mengatakan ya, siapa saja yang tidak berpegang teguh terhadap ajaran Quran, dia telah kafir. Nah, ini ini Khawarij ya. Dan Khawarij inilah yang seringkali mudah mengkafirkan umat Islam. Ya, jadi kalau ada Pak, mohon maaf, orang yang sering mengkafirkan sebetulnya ada golongan Khawarij, Pak. Yang mudah mengkafirkan golongan Khawarij. Kadang-kadang orang salah menisbatkan kepada golongan tertentu. Karena Khawarij itu menentang pemimpin yang sah. Ya, sering mengadakan kudeta, itu Khawarij, Pak. Nah, ini apa namanya? Menyalahi dalam hal akidah, bid'ah dalam akidah. Yang ketiga, Qadariyah. Qadariyah itu adalah keyakinan sekte yang mengatakan bahwa Allah itu tidak punya andil dalam amal perbuatan manusia. Kita hadir di sini, Pak, bukan takdir Allah, kata mereka, tapi kemampuan kita manusia sendiri. Allah tidak ada urusan dalam masalah penentuan takdir manusia. Ini Qadariyah. Ya, dan kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau mengatakan bahwa Qadariyah itu telah punah sebetulnya, Pak. Sudah habis. Tapi dilanjutkan oleh golongan yang namanya Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah yang menisbatkan akal dalam fondasi Islam. Kalau nggak sesuai akal, ditolak, Pak. Ya, maka banyak turunannya. Ya, ada namanya termasuk sebetulnya Jamaah Islam Liberal, ini bagian dari turunan golongan ya Mu'tazilah. Yang keempat, Murji'ah. Murji' ini sekte pemahaman yang mengatakan bahwa orang kalau mengaku Islam sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, mau enggak sholat kek, mau enggak puasa kek, dia enggak ada yang namanya dosa besar. Yang penting udah Islam. Mau ibadah mau enggak, dia tetap masuk surga. Enggak ada istilah dosa besar. Nah, ini Murji'ah. Nah, ini tentu menyimpang akidahnya. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah dalam pokok ibadah, dalam pokok pondasi akidah. Kemudian bid'ah dalam pokok ibadah, yaitu merubah tata cara ibadah yang pokok. Sudah baku, Pak, bahwa sholat itu subuh 2, zuhur 4, maghrib 3, dirubah. Ya, maghrib jadi 5. Nah, gitu. Ya, puasa yang tadinya dari subuh sampai maghrib ini ditambah sampai jam 12 malam. Ya, Pak. Ya, itu merubah tata cara ibadah yang sudah jadi pokok pondasinya. Ya, dan kita sepakat kalau ada orang yang merubah pokok ibadah yang sudah disepakati, tentu kita akan mengatakan dan menyatakan ketidaksetujuan. Pokoknya sudah diyakini tentang sholat, puasa, haji. Orang-orang haji ke tanah suci di Mekah, dia mah ke goa. Udah cukup di goa aja, itu sudah sama dengan ibadah haji. Ada yang kayak gitu, Pak? Nah, itu bid'ah dalam pokok ibadah. Nggak usah capek-capek ke sana, Pak. Cukup ke Gunung Kawi, muterin 7 kali udah tawaf, Pak. Ada keyakinan seperti itu, ke gunung-gunung tertentu. Ya, di daerah sana, daerah Kejawen ya. Itu cukup dengan mengitari bukit tertentu sudah sama dengan tawaf dan sudah sah haji. Ya, di Kalimantan juga ada pemahaman seperti itu. Nah, ini bid'ah dalam pokok ibadah. Sepakat nomor 1 dan nomor 2 ini bid'ah yang sesat. Ya. Ya. Kemudian juga mungkin pernah kita melihat ada ajaran yang menghalalkan gonta-ganti pasangan. Nikahnya istri seorang dengan yang lain itu boleh berganti-gantian. Ini tentu merubah pokok ibadahnya. Ini bid'ah yang dhalalah. Yang ketiga, nah inilah bid'ah yang sering diperdebatkan, bid'ah dalam tambahan ibadah atau bid'ah idhofiyah. Dalam masalah perkara yang ketiga ada 2 pandangan, Pak. Ya,
dua pandangan dalam memahami bid'ah idhofiyah. Golongan pertama, ulama yang bersikap ketat begitu. Pokoknya amalan kalau nggak ada contoh dari Nabi, nggak ada petunjuk dari Nabi, dan nggak ada dalil secara khusus, maka ini masuk bid'ah, dan bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Ya, bid'ah itu sesat. Kenapa? Karena ibadahnya tidak ada petunjuk dari Nabi dan tidak ada contoh yang diajarkan Nabi secara khusus. Ya, dalilnya banyak. Ada setidaknya ada 11 hadis Pak yang mengatakan tentang masalah bid'ah seperti ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara agama yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Tirmidzi dan mengatakan hasan sahih. Sedangkan hadis riwayat Muslim, wa syarrul umuri muhdatsatuha, sebelumnya iyyakum wa muhdatsatil umur wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dulunya enggak ada, sekarang ada dalam hal masalah agama. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini kelompok pertama ulama yang bersikap ketat Pak. Ya, karena mereka mengatakan Islam itu ittiba bukan ibtida. Ittiba, ajaran yang memang cara kita beragama sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Bukan membuka peluang seluas-luasnya sehingga masing-masing dari kita berhak membuat ajaran dan ajaran baru, amalan-amalan baru. Begitu. Maka kalau Islam ini dibuat seluas-luasnya, banyak orang beribadah semau-maunya Pak. Kalau tidak ada SOP-nya, kalau tidak ada patokannya, maka banyak orang berkreasi dalam setiap ibadahnya. Kalau pekerjaan tidak ada SOP-nya, maka orang bekerja semaunya. Asal masuk ya jam berapa aja, yang penting saya ngisi absen. Begitu. Tidak ada standarisasinya Pak. Maka demikian pula ibadah. Kalau ibadah tidak ada SOP-nya, tidak ada panduannya, tidak ada itibanya, maka banyak orang yang melakukan tidak mengamalkan ajaran-ajaran baru. Nah, yang kedua, amalan ibadah yang tidak didasari perintah syar'i adalah tertolak berdasarkan kaidah bahwa kaidah ini disepakati oleh para ulama, al aslu fil ibadah at-tahrim. Ibadah itu aslinya tuh nggak boleh Pak, haram, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kita nggak tahu Pak cara ibadah, gimana caranya sholat, kita nggak tahu. Cara gimana sholat tuh, gimana caranya sujud, gimana caranya ruku, gitu kan? Gimana caranya ketika kita berpuasa, kita nggak tahu caranya Pak. Maka jangan dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan, begitu Pak. Ya. Sedangkan al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadulla dalil. Asal dari muamalah boleh, silakan Bapak mau nanam pohon dengan ilmu pertanian, silakan Bapak bekerja dengan untuk urusan dunia, Bapak silakan Bapak bermuamalah, berinteraksi dengan sesama, silakan. Boleh Pak, aslinya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Ini minum halal Pak, sampai ada dalil yang melarangnya. Makanan pun aslinya semua makanan halal Pak. Ya, silakan Bapak makan apa saja, sampai ada dalil yang melarangnya. Kenapa saya nggak minum? Karena masih disegel Pak. Ya, entar gampang, susah bukannya Pak. Ya, tapi halal Pak. Ya, disegel bukan berarti nggak boleh, menunjukkan keaslian, keontentikan. Kita akan melihat bahwa ini asli karena disegelnya. Sama seperti agama. Ya, kalau tidak ada segelnya, kalau tidak ada barometer SOP-nya, maka orang akan mudah membuat kreativitas dalam hal agama. Ya. Nah, dan jadi disampaikan bahwa Islam itu sudah sempurna. Sebagaimana ketika Nabi Haji Wada, beliau menyampaikan dan bertanya kepada para sahabat, ya, apakah apa yang telah saya sampaikan semua sudah saya sampaikan? Bala ya Rasulullah. Ya, maka
Ya Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah bahwa saat detik ini saya telah menyampaikan seluruh ajaranmu ya Allah. Maka turunlah ayat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatmu bagimu dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Ya, jadi Islam telah sempurna. Ya, tidak perlu penambahan dan tidak perlu pengurangan. Sudah dibakukan, sudah disampaikan oleh Nabi, bahkan perkara yang baik yang besar maupun yang kecil. Sampai perkara mohon maaf istinja di kamar kecil sudah disampaikan. Sebagian disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama dari Persia, Salman Al-Farisi. Ketika beliau menyatakan sudah disampaikan Nabi, bahkan perkara-perkara ke kamar kecil pun disampaikan Nabi. Detail, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun oleh Nabi. Maka Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in rahanas hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Kan baik Ustaz, emang enggak boleh. Iya kan? Kan baik untuk kebaikan. Nah, ini Abdullah bin Umar mengatakan bid'ah itu sesat. Kenapa? Karena dalam mengamalkan ajaran harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita ini buta sampai ada celah cahaya yang menerangkan kehidupan kita. Cerah cahaya itu adalah Nabi dengan ajaran Islam. Aslinya gelap. Kecerahan itulah yang petunjuk Islam, itulah yang Nabi ajarkan, tata cara sholatnya, tata cara puasa ibadahnya dan sebagainya. Nah, kemudian Imam Malik sampai mengatakan dengan sangat lugas, mani betada'a fil Islam bid'atan yarahan nas hasanah faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Siapa yang berbuat bid'ah dalam agama Islam yang ia anggap sebagai suatu hal yang baik, maka sungguh ia telah menuduh bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah berkhianat tentang masalah risalah. Berarti ada ajaran yang belum disampaikan Nabi. Begitu kata Imam Malik. Nah, ini pendapat ulama yang bersikap ketat. Dan patokan kita, Pak, ini disebut bid'ah atau tidak, ini ada 6 syarat untuk kita mempermudah. Pertama, sebabnya apa, Pak? Bapak baca Quran, mengadakan acara ritual setiap memasuki bulan Ramadan di kuburan, ya. Sebabnya apa? Oh, sebabnya karena memasuki Ramadan. Setiap memasuki Ramadan kita mengadakan baca Quran di kuburan. Itu sebabnya memasuki Ramadan. Nah, sekarang ada nggak di zaman Nabi? Kira-kira Nabi ada hal yang membuat beliau tidak melakukannya nggak? Ada penghalangnya nggak? Nabi setiap tahun di kota Madinah beliau berjumpa dengan Ramadan, ya. Dan tidak ada penghalang, Nabi bisa lakukan. Tapi kenapa Nabi tidak lakukan? Nah, ini sebabnya apa? Ya. Nah, kemudian jenisnya, kalau orang kurban harus jenisnya kambing, sapi, apalagi Pak? Onta. Tiba-tiba dia mengadakan inovasi baru, bebek. Nah, itu. Angsa, ayam. Nah, ini bid'ah dalam jenisnya. Kemudian jumlahnya, Nabi sudah mengategorikan, sudah memetakan bahwa ba'da sholat itu istighfarnya cuma 3. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, dia nambah lagi banyak. Nah, ini hati dikhawatirkan. Ya, jumlahnya Nabi setelah sholat baca tasbih, tahmid, takbir 33, 99 ditambah dilengkapi digenapkan dengan la ilaha illallah syarika lahu dia nambah subhanallah 50. Nah, ini jumlahnya sudah ditentukan oleh Nabi, udah kita nggak usah lagi berkreasi. Ya, kemudian tata caranya, sholatnya demikian,
Jangan membuat kreativitas. Allah, wah gitu kan. Ya, tata caranya dirubah. Ya, yang biasanya sholat puasa sampai maghrib dia tambah sampai jam 12 malam. Ya, dirubah tata caranya. Haji, ya, yang tadinya tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, ya, dirubah. Ya, dia nggak mengelilingi Ka'bah, dia mengelilingi malah Bukit Safa dan Marwah. Ya, bukannya sa'i, dia malah menangis di situ. Merubah tata caranya. Tempatnya, ya, tempat kalau sudah ditentukan tempatnya haji ya ke Baitullah, udah nggak usah ke goa. Gitu. Waktunya ya zuhur, waktunya setelah masuk matahari lebih condong ke arah barat. Tiba-tiba ada yang sholat zuhur jam 11 siang. Nah, ini bid'ah juga. Jadi 6 syarat ini agar kita tidak jatuh ke dalam perkara bid'ah. Sebabnya apa? Jenisnya, jumlah, tata cara, tempat dan waktu. Nah, adapun pandangan ulama yang kedua yang bersifat sikap luwes, sepanjang ada dalilnya, walau bersifat umum dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ini bukan bid'ah yang dilarang. Dan menganggap bahwa hadis kullu bid'atin dolalah ini sifatnya tidak mutlak, ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair. Ini bukan bid'ah ya. Nggak ada, zaman Nabi nggak ada kayak gini. Iya. Al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumah. Bid'ah yang baik atau bisa yang biasa dikatakan bid'ah hasanah, wa bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnah, siapa yang perbuatan itu berkesesuaian dengan tuntunan Rasul, fahuwa mahmudun, maka itu adalah amalan terpuji. Wa ma khalafas sunnah fahuwa madmumun, yang menyelisihi tuntunan Nabi, maka itu adalah bid'ah yang tercela. Imam Ibnu Taimiyah bahkan beliau menukil pendapatnya Imam Syafi'i dalam Majmu' Fatawanya. Demikian pula Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'iyah, beliau menukil pendapat Imam Syafi'i bahwa al-muhdatsatu bidurbani, bahwa perkara yang baru itu ada dua macam. Ma uhdisa mimma yukhalifu kitaban, sesuatu perkara perbuatan yang dibuat-buat dan menyelisihi Quran, au sunnatan hadis, au asaran pendapat sahabat, au ijma'an ijma' kesepakatan ulama, fahadhil bid'atud dhalalah, inilah bid'ah yang sesat. Kalau nggak sesuai dengan Quran, nggak sesuai dengan sunnah hadis Rasulullah, nggak sesuai dengan pendapatnya para sahabat, kesepakatan para sahabat, kesepakatan ijma' para ulama, maka inilah bid'ah dhalalah. Lihat sholat sunat hadiah. Ada sholat hadiah buat mayit, gitu. Iya, ada Pak. Sering dengar nggak? Sholat sunat 2 rakaat, niatnya hadiah buat mayit. Ada Pak itu. Bahkan disampaikan oleh banyak asatidz ini. Nah, menentang Quran, ya, menyelisih Quran. Hadis Nabi nggak ada. Sahabat tidak dilakukan, ijma ulama juga tidak ada yang mengamalkan, maka ini bid'atun dhalalah. Termasuk sholat nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban ini sepakat ulama-ulama tentang bid'ah dhalalah. Tentang nisfu Sa'ban, aku niat puasa sunnah nisfu Sa'ban, menyelisih Quran, hadis, pendapat, ijma sahabat, ijma ulama, maka bid'ah dhalalah. Wa ma uhdisa minal khair la khilafa fihi liwahidin min hada fahadhihi wa hadhi muhdatsatun ghairu madmumah. Kalau perkara ini masih dalam kebaikan, tidak menyelisih dalil-dalil tadi, maka bukanlah perkara baru yang tercela. Ya, maka singkatnya bid'ah itu adalah ma uhdisa fid din min ghairi dalilin. Satu amalan
baru yang dibuat-buat dalam masalah agama tanpa adanya dalil, maka ini pengertian bid'ah. Ya, pengertian bid'ah. Demikian yang dapat Al-Fakih sampaikan, karena sudah lewat 5 menit. Mungkin penyampaian ini bisa memberikan wawasan kepada kita bahwa bid'ah yang diyakini kesesatannya dalam akidah, dalam pokok ibadah, adapun dalam idhofah atau tambahan dalam asal agama, inilah yang sering diperdebatkan oleh banyak ulama dan masing-masing mengutarakan dalilnya, baik secara khusus maupun secara umum, begitu. Dan ini akan terus Pak bergulir, Pak. Ya, akan terus bergulir. Maka sikap kita adalah pertama memahami perbedaan tersebut, ya. Dan masing-masing nggak usah saling menghujat, nggak usah saling mencaci. Kita amalkan sesuai dengan keyakinan kita. Karena kalau kita terus bergulir dengan perdebatan, bergulir dengan cacian, yang senang adalah orang yang di luar Islam. Tinggal bagaimana kita mengambil persamaan. Kalau ada perbedaan di situ, persamaannya apa? Yaudah, kita sholat jamaah sama-sama. Kita sama-sama ikut kajian sama-sama. Udah, kita jangan meruncingkan perbedaan. Kalau memang ada perbedaan di antara mereka, sudah. Tak usah langsung kemudian kita menghujat. Yang satu menganggap Wahabi, yang satu menganggap ahli bid'ah sebagainya. Udahlah, yang penting kita meyakini. Yang kita yakini ini adalah mengamalkan ajaran sesuai dengan petunjuk Nabi. Udah, kita pengen mengamalkan yang aman-aman saja, gitu. Yang aman-aman sudah, yang original yang kita amalkan. Udah, kita amalkan. Kalau mereka yang mengamalkan dengan tambahan-tambahan, sudah, kita berlegowo, berbesar hati dan mendoakan mereka. Semoga Allah berikan hidayah. Inilah mungkin jalan yang terbaik ketimbang kita terus menghujat di medsos, menghujat yang tidak ada selesainya. Yang ada kita nggak pernah bersatu. Yang inilah yang diharapkan oleh orang-orang di luar Islam, perpecahan di antara kita. Nauzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu dipertanyakan? Cukup? Sudah lewat jamnya soalnya. Cukup ya? Mungkin nanti bincang-bincang santai aja. Ya, semoga ada manfaatnya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan semoga kalau ada kata-kata kurang berkenan mohon diikhlaskan dan mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.